Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Alumin, NIM saya 18010166 dari kelas A2BK 2018, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya mendatangi SMA Negeri 1 Katapang untuk mengobservasi atau mewawancarai dua guru sekaligus di masa pandemi COVID-19. Mau tahu videonya seperti apa? Langsung saja simak videonya. Bagaimana sih cara Bapak menerapkan atau melaksanakan pembelajaran daring pada siswa? Pada masa pandemi ini mungkin bukan hanya Bapak saja, mungkin semua guru-guru di Indonesia menerapkan pembelajaran pada saat daring dengan berbagai macam ya. Jadi istilahnya bentuknya adalah PJJ ya, pembelajaran jarak jauh dengan online. Nah, strateginya mungkin apa saja sih strateginya yang dilakukan ya di masa pandemi. Mungkin Bapak pribadi menggunakan yang namanya open blended ya. Jadi ada tatap muka, ada daring. Daring biasanya kita menggunakan aplikasinya melalui bisa GCL, Google Classroom, kemudian bisa melalui WA Group, itu secara daring secara online. Nah, secara tatap mukanya adalah kita melakukan minimal setiap seminggu sekali kita melakukan Zoom meeting. Biar tahu karakter siswa, biar tahu wajah siswa bagaimana. Ya, mungkin itu bisa GCR, online-nya, daringnya ya, online daring GCR ataupun WA Group. Kemudian tatap mukanya, ya kita paling menggunakan Zoom meeting. Tapi Bapak selama pembelajaran daring, apakah ada kendala saat menggunakan aplikasi atau saat menyampaikan materi? Ya banyak kendalanya ya, tidak seperti tatap muka di kelas. Pertama kendalanya dalam fasilitas saja. Ya, pertama ada fasilitas. Mungkin Bapak dan Ibu guru kan tidak tahu apakah anak fasilitasnya ada. Bisa saja dia punya perangkat HP tapi tidak punya kuota. Dia punya kuota tapi tidak punya HP, bingung juga. Maka dari sini tuntutan daripada masa pandemi ini pemerintah itu tidak menuntut untuk ketuntasan kurikulum. Maka dari itu kendala-kendala itu dibikin sebuah strategi oleh sekolah. Jadi bagi siswa yang punya kendala teknis, pertama misalkan dia tidak punya perangkat, nah sekolah membolehkan dalam tanda kutip ya, membolehkan siswanya untuk datang ke sekolah menggunakan fasilitas sekolah. Tetapi ya hanya berapa persen lah di siswa di sini yang tidak mempunyai fasilitas ya. Tetapi itu juga dia ketika tidak punya fasilitas sendiri, dia bisa ingin punya kakaknya, punya ibunya, sehingga alhamdulillah proses pembelajaran secara jarak jauh berlangsung. Tapi selama kurang lebih kan pandemi ini udah 2 tahun ya Pak. Apakah selama 2 tahun ini apakah ada kayak pembelajaran langsung atau bagaimana? Karena untuk pembelajaran langsung tatap muka maksudnya di sekolah? Maksudnya di sekolah. Tidak. Kenapa? Karena sudah dari pemerintah sudah mewanti-wanti pada saat pandemi ini, dari mulai pandemi tahun kemarin awal sampai sekarang itu masih belum diperboleh sekolah untuk membuka tatap muka. Walaupun nanti katanya setelah masa pandemi landai bisa ada yang namanya tatap muka terbatas, pembelajaran tatap muka secara terbatas. Itu juga hanya 25% dari siswa yang masuk ke sekolah. Jadi sejauh ini belum pernah melaksanakan. Terus bagaimana sih Pak cara Bapak misalnya kan ada nih anak atau siswa yang masih kurang memahami materi yang Bapak sampaikan? Nah, untuk itu kenapa
Bapak ada dua daring itu, pertama di GCR, ya di GCR hanya sebatas memberikan materi. Nah, ada WA group. Ya, misalnya Bapak punya WA group matematika kelas 11 IPA 3 sampai IPA 6. Nah, di sana di WA group. Apabila dalam GCR siswanya tidak dipahami, nah di WA group Jadi Bapak langsung memberikan coba yang belum paham, ya. Nah, dibahas di sana. Jadi siswa aktif, kemudian ya pokoknya berinteraksi lah, ya. Nanti setelah itu masih kurang paham, ya kita menggunakan Zoom meeting, biar supaya lebih jelas. Nah, untuk sistem penilaian Bapak itu sendiri, apakah dilihat dari misalnya dilihat dari chat atau sering berpartisipasi di grup atau bagaimana? Ya, untuk penilaian ya kita tidak bisa objektif ya, apalagi pada masa pandemi ini. Jadi secara pribadi Bapak melihat pertama minimal ketika ada proses pembelajaran, siswa pertama hadir saja dulu. Ya, hadir mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, tugas-tugas yang diberikan minimal dia mengumpulkan. Apakah benar atau salah itu urusan nanti. Artinya dua hal ini hanya untuk memotivasi saja. Ketika dia hadir, ketika dia mengerjakan tugas walaupun telat, artinya dia punya motivasi untuk belajar walaupun di masa pandemi ini. Ya, jadi ada kemauan gitu ya. Yang penting ada kemauan. Yang penting siswa ada kemauan untuk belajar. Adapun dia paham atau tidak paham, ya itu mungkin urusan nanti. Ya. Mungkin itu. Pasti menurut Bapak kelebihan dan kekurangan selama pembelajaran daring seperti ini? Kelebihannya mungkin siswa ataupun guru kelebihannya memahami masalah IT, itu kelebihannya. Nah, sehingga siswa dengan guru itu bisa mencari berbagai aplikasi, bagaimana proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Itu kelebihannya lah. Karena apalagi dengan menghadapi industri 4.0, 1.5.0, 5.0 dan seterusnya kan harus melek IT. Nah, dengan daring ini ya kelebihannya sih. Lantas kelemahannya pada ketika proses daring ini ya kelemahannya Bapak dan Ibu guru tidak bisa melihat karakter siswa. Itu kelemahannya. Secara pengetahuan, secara keterampilan mungkin bisa dilihat. Tetapi untuk menilai karakter siswa pada masa pandemi dengan menggunakan daring, ya bisa GCR atau itu, ya kita tidak bisa melihat karakter siswa itu apakah dia karakternya baik, karakternya buruk, kita tidak bisa melihat. Itu kekurangan daripada pembelajaran di masa pandemi dengan menggunakan daring. Bagaimana sih tanggapan Bapak selama pembelajaran daring di masa pandemi seperti ini? Dengan pembelajaran daring memang salah satu upaya dilaksanakannya proses belajar sebagai pengganti tatap muka. Seorang guru sulit tatkala menyampaikan materi bertatap muka, khawatir, ya kan? Bertatap muka taruhlah sebagian masuk, sebagian di rumah, itu juga menyulitkan. Makanya ini dilaksanakan dengan program daring di mana anak belajar di rumah. Terus aplikasi apa gitu Bapak untuk yang Bapak gunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa? Aplikasi yang digunakan itu bervariasi, ya tergantung kepentingan dan bobot materi itu sendiri supaya bisa dimengerti oleh anak. Pertama, yang paling mudah itu jelas WhatsApp. Yang kedua adalah Zoom, ya. Yang ketiga adalah Classroom. Ya. Jadi itu kita laksanakan, cuman yang paling banyak dilaksanakan ini WhatsApp.
di mana untuk sekarang ini pembelajaran seluruh guru bukan hanya target kurikulum. Bagaimana materi sesederhana mungkin bisa tersampaikan ke anak dan anak itu sendiri bisa mengikuti. Itu. Jadi kalau misalnya target kurikulum dengan dijelaskan, itu bahkan istilahnya bisa dikatakan kurang efektif karena tidak semua anak mempunyai perangkat yang boleh dikatakan memadai. Bagaimana sih cara Bapak untuk menyampaikan materi ketika anaknya kurang memahami? Nah, kalau yang itu sementara kita paksa dulu dalam artian harus misalnya melalui WhatsApp. Ini tolong dikerjakan. Nah, setelah dikerjakan bisa melalui seseorang, mana buktinya dikumpulkan di seseorang KM, langsung kita periksa. Terus ada anak yang kesulitan. Nah, anak yang kesulitan dimohonkan kamu mencari sumber yang lain. Kalaupun tidak mempunyai sumber, cari teman yang terdekat. Atau belajarnya boleh dikatakan berkelompoknya tapi terbatas. Ya, yang namanya kelompok adalah 2 orang. Jangankan mengenai materinya, termasuk perangkatnya pun. Misalnya tidak punya HP atau HP-nya HP jadul, ya kan? Tapi ada seseorang yang punya laptop dengan wifi yang memadai, itu bisa ikut. Bapak-bapak menyarankan bisa berkelompok 1, 2, atau 3 orang, tapi jangan sampai lebih daripada 3 orang. Yang penting mengerjakan, ya kan? Itu loh. Itu cara bapak mensiasati anak yang istilahnya kurang dalam kemampuan mencari sumber, kurang kemampuan dalam memecahkan masalah, kurang kemampuan dalam hal penyediaan sarana prasarananya. Terus bagaimana sih sistematika penilaian Bapak terhadap siswa gitu? Penilaian ini boleh dikatakan sekarang ini tidak terlalu objektif, tapi banyak ke unsur subjektif. Subjektifnya dalam artian pertama kehadiran, tetap itu kehadiran nomor 1, ya. Yang kedua adalah ketepatan mengerjakan tugas. Pelajaran tersebut mengerjakan atau tidak, gitu, ya kan? Yang ketiga, nanti penjadwal harus datang ke sekolah, menyampaikan tugasnya untuk diperiksa dan dinilai. Itu dengan buku yang asli, tulisan yang asli, tidak fotokopi. Itu untuk sementara cara penilaian apa sih kelebihan dan kekurangan selama pembelajaran dari seperti ini? Pertama, melihat dari kelebihan adalah anak-anak cerdas IT. Ya. Tapi ya oke, cerdas IT, tapi kecerdasan tersebut bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tapi yang paling utama adalah perubahan akhlak, yaitu karakter. Ya, dalam hal ini mungkin masuk kepada kekurangannya adalah anak kurang, istilahnya kurang dalam hal berperilaku yang semestinya disampaikan oleh setiap guru. Ya. Nah itu dalam perilaku tersebut, perilaku terhadap pembelajaran tersebut. Kalau mengenai intinya oke, pada pintar, ya pada Google segala macam, ya kan? Tapi ini karakternya itu apakah bisa bertanggung jawab atau gimana? Ya setidaknya kalau misalnya tetap muka, dengan kalau misalnya daring lebih ke mengajar. Tapi tugas guru bukan mengajar, tapi mendidik. Ya itu bisa juga kan? Ya misalnya tidak tahu. Terus yang namanya belajar adalah bisa oleh sendiri. Tapi yang merasakan itu memerlukan proses. Ya termasuk
baik daring atau luring sebenarnya juga ada kelebihan dan kekurangan.